Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah musyawarah hadirin subhanallah Allah. Dan kita mulai taat pada malam hari ini sebelum kita bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dan kita lanjutkan membaca surah Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadiyah wa qulina syarifah wa ila hadana mustafa bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ma'asyirin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kalamun qadimun la yumallu sama'u tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyadin. Tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyadin. Bihi astaghfir min kulli da'in wa nur dalilun li qalbin dajjali wa hayrati dalilun li qalbin dajjali wa hayrati fa ya rabbi ma'tini bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa baladi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa baladi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa umma
ummatihi ajma'in amma ba'd. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita selalu bersama-sama mengingat karunia dan kenikmatan Allah agar senantiasa kita memiliki rasa syukur atas apa yang diberikan oleh Allah, sehingga ketika Allah sudah menerima rasa syukur kita, maka Allah akan tambahkan nikmatnya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bil khusus nikmat iman dan nikmat Islam yang semoga Allah pelihara dalam hati kita masing-masing sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Itu yang dicita-citakan oleh setiap orang yang beriman, pengen husnul khotimah. Bukti carane, bagaimana caranya supaya Allah memberikan wafat dalam keadaan husnul khotimah, di antaranya ya husnudon atau positif thinking, berpikir yang baik. Orang kalau pikirannya baik, insya Allah ucapannya baik. Kalau ucapannya baik, insya Allah perilakunya baik. Kalau sudah itu semua dijalankan dengan baik, maka insya Allah mati dalam keadaan baik. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah selalu kepada baginda alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga nanti di akhirat kita dipanggil, diundang-undang, disebut-sebut oleh beliau dan diakui sebagai umatnya, sehingga mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah masuk bulan Rabiul Awal, di mana bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang menjadi titik awal akan hancurnya berhala-berhala di Makkah. Titik awal padamnya api Majusi yang ratusan tahun menyala. Karena ada apa di bulan Rabiul Awal? Ada kelahiran sang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada di dalam sholawat, ya apa tuh? Sholawat waktu sahar. Waktu sahar biyatim al-hadari sofan wa biyajudil ali bifadli ahli wafat. Terlahirlah cahaya dari Nabi Muhammad. Runtuhlah itu patung-patung di Ka'bah. Padamlah itu api yang disembah ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia. Mekah yang tadinya sulit dengan air hujan, Nabi Muhammad ketika bayi diangkat ke atas langit oleh pamannya lalu meminta hujan, langsung diturunkan hujan oleh Allah. Waktu kecil saja Nabi Muhammad sudah banyak keistimewaannya. Ini bayi bukan sembarang bayi, ini kelahiran bukan sembarang kelahiran. Kelahirannya yang akan merubah peradaban manusia yang tadinya jahiliyah menjadi Islamiyah. Ini disebut peradaban jahiliyah bukan berarti orang-orang pada saat itu bodoh-bodoh, bukan berarti orang-orang saat itu tidak berpendidikan, bukan. Banyak saat itu orang-orang yang pintar. Abu Jahal aja orang pintar. Kita aja orang Islam ngomongnya Abu Jahal. Kalau kata pengikutnya mah Abu Hakam. Kenapa kita sebut Abu Jahal? Karena seringkali menggesek Nabi Muhammad, seringkali mengintimidasi Nabi
Muhammad, dikatakan oleh umat Islam Abu Jahal. Padahal beliau orang yang pintar secara akademis, beliau orang yang pintar secara intelektual, tapi beliau tidak suka dengan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Mekah dikatakan sebagai jahiliyah bukan karena orangnya bodoh-bodoh blok-blok, bukan, tapi karena degradasi moral, adanya dekadensi moral, kemerosotan akhlak manusia, perbuatannya, kelakuannya udah tidak seperti manusia, bahkan lebih rendah daripada binatang. Bagaimana tidak ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lahir anak perempuan pendem hidup-hidup? Apakah tega anak bayi perempuan digali tanah, dikubur, nangis, oek-oek, tetap diuruk pakai tanah, mati di dalam tanah? Itu yang disebut jahiliyah, bukan ke orang yang bodoh-bodoh, bukan ke orang yang tidak bisa mikir, tapi orang yang tidak punya kesadaran moral. Itu yang disebut jahiliyah. Setiap malam orang Makkah itu dugem. Apa dugem itu? Hiburan malam. Nge-DJ, dudak. Sambil minum-minuman. Open table. Bahasa anak-anak zaman sekarang katanya, "Tan, orang kalau di kafe itu, bukan di kafe, kalau di klub itu pada open table." Kata saya, apa tuh open table? Open table itu apa sih namanya? Pesan minuman. Buka meja. Iya, kalau bahasa itu buka meja. Tapi anak-anak milenial, anak-anak Gen Z, katanya kalau di klub itu orang yang jajannya paling gede, beli minumannya paling banyak, itu dipampang namanya, di atas titik. Ibaratnya kalau di masjid kan yang nyumbangnya gede kan diumumin tuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Soki telah menyumbang 5 juta rupiah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Asep telah menyumbang 4,5 juta rupiah. Dipampang. Nah, katanya di sana pun dipampang. Bos jadul, umpama nih namanya. Bos jadul beli minuman malam hari ini 200 juta. Oh, Allah Akbar. Semalam ngabisin duit 200 juta. Saling ego-egoan tuh. Saling apa namanya? Supaya namanya muncul, saling gede-gedean. Supaya enak. Itu terjadi. Zaman jahiliyah yang begitu. Open table, minum-minuman, bangga-banggaan dengan suku-sukunya. Akhirnya yang terjadi keributan, saling membunuh, pulang-pulang muntah. Karena kebanyakan mabuk. Masya Allah. Itu jahiliyah. Maka jahiliyah itu tidak diartikan bodohnya intelektual, orang pintar-pintar pada saat itu. Tapi yang disebut jahiliyah itu merosotnya tatanan moral. Persis zaman ini. Ini sudah kembali kepada neo jahiliyah yang baru sekarang ini. Orangnya pintar-pintar. Kalau masalah informasi paling lengkap, belajar apa aja paling nangkep orang-orang zaman sekarang. Tapi jauh dari moral. Anak-anak sudah tidak hormat kepada orang tua. Orang tua ngasih nasihat, sangkanya bawel. Orang tua memberikan arahan, sangkanya terlalu mengekang. Itu anak zaman sekarang. Dinasehatin sekali, jawabnya 15 kali. Ya. Apalagi sekarang kita lihat fenomena, ada kejadian baru-baru ini yang viral di media sosial. Hafalan surat Ad-Duha dikasih hadiah minuman keras. Luar biasa. Siapa katanya yang hafal surat Ad-Duha? Nanti saya beliin 1 botol. Bagus tantangannya surat Ad-Duha, tapi yang salah penempatannya. Saya sih berpikir positif. Berarti si perempuan itu ketika mau menantang temennya, di otaknya yang paling dekat adalah hafalan Quran.
bisa jadi mungkin atau kemungkinan besar dulu dia waktu kecilnya hidup di pendidikan yang religius, hidup di keluarga yang religius. Makanya ketika dia mau memberikan tantangan, yang paling dekat di otaknya adalah tantangan surat Al-Quran. Enggak nyanyi balon gua ada 5 pakai o semua, balon o dolongo roko wornon, enggak begitu. Tapi yang diakses oleh otaknya, oleh memorinya, yang terdekat ternyata hafalan Quran. Mungkin waktu kecilnya dia suka di-challenge sama bapaknya atau ibunya, suruh hafalin surat. Nah, hafalin surat Ad-Duha, nanti mama beliin sepeda. Nah, hafalin juz 30, nanti papa beliin mainan. Saking seringnya itu, hafalan dikasihnya mainan, sepeda, duit, kado, baju baru. Saking seringnya tuh, akhirnya di otak anak itu menyimpulkan bahwa ayat Al-Quran itu bisa ditukar dengan barang yang bersifat material. Yang tadinya sakral menjadi material. Bukan lagi pahala yang diiming-imingkan, bukan lagi ridho Allah yang ditanamkan, tapi yang ditanamkan adalah perkara-perkara dunia. Akhirnya anak itu salah persepsi bahwa ayat Quran bisa juga ditukar dengan minuman keras. Itunya udah bagus bocah. Berarti di otaknya yang paling dekat dengan akses memorinya adalah ayat Al-Quran. Berarti pergaulannya saja yang salah, circle sosialnya yang berubah, tapi alam bawah sadarnya masih mengingat masa-masa dia belajar tentang agama. Yang ditantang bisa lagi bacanya. Walaili idza saja ma watta'aka rabbuka wa ma qala. Itu kan Ad-Duha lumayan jauh di juz Al-Qamar, udah pertengahan itu Ad-Duha. Berarti yang di-challenge juga, yang menerima tantangan itu dulunya ngaji tuh bocah. Karena dari bacaannya saja lumayan tartil itu. Makanya ini menjadi sebuah pemikiran bagi seorang pendakwah, jadi seorang guru, bagi lembaga pendidikan. Kenapa anak-anak dulu yang sudah dibina secara religius parkirnya banyak ke arah yang salah? Kenapa mereka membuat circle sosial malah yang hura-hura, hedonis? Bahkan di videonya itu mengatakan gak apa-apa, yang penting balance, yang penting balance. Nah itu kalimat itu berarti ada di otaknya, oh kita bandel tapi kita masih religius loh ya, kata dia gitu. Benar apa yang dia katakan, balance, tapi apa yang dia lakukan salah walaupun tidak disengaja. Salah secara syariat. Ayat Allah itu suci, minuman keras itu haram. Jadi nggak bisa tukar seperti ini. Ya, bapak-bapak ibu terhormat Allah Subhanahu Wa Taala, inilah neo jahiliyah. Bocah nggak pernah pinter-pinter bocah sekarang cuma yang tidak ada adalah moral dan akhlakul karimah. Persis zaman dulu di Mekah sebelum Nabi diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di dalam Al-Quran disebutkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Allah. Sungguh bagi kalian di dalam jiwa Rasulullah, di dalam kepribadian Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Ada suri tauladan yang baik, ada contoh yang indah di dalam hidup Rasulullah. Sekarang anak-anak udah gak ngerti itu sejarah Nabi, udah gak paham itu bagaimana kehidupan Nabi, karena sudah jarang diceritakan. Dan zaman ini adalah zaman di mana generasi kekurangan suri tauladan. Kalau informasi mah banyak bapak-bapak, tinggal ketik di ChatGPT jawaban apa aja ada. Nanya umpama berapa bagian zakat kalau penghasilannya 200 juta, keluar di situ, dihitungin sama ChatGPT. Apakah suntik menahan haid ketika umroh itu diharamkan? Di situ ada jawabannya. Semua ada jawabannya.
Kalau mau pinter mah nggak kurang-kurang jalan orang zaman sekarang mah banyak jalannya. Ada ChatGPT, ada AI. Apa AI? Artificial Intelligence. Generasi pertama AI. Sekarang lagi digarap GAI, General Artificial Intelligence. Yang mana AI-nya itu seolah-olah punya emosi, punya perasaan. Makanya kalau ngobrol sama dia marah kitanya, dia bisa mengimbangi obrolan kita. Dan sekarang sedang digarap di industri-industri teknologi itu robot-robot yang menggantikan pekerjaan manusia. Tadinya ditawarin ke saya, Ustaz, itu kan katanya mertua punya laundry, dia punya laundry. Ini ada project nempelin kamera di kepala sambil ngolah laundry itu kameranya dipasang. Nanti 2 minggu dapat 2 juta dari nempelin kamera. Kata saya, orang tua saya mah udah tua nih nantinya nggak terlalu paham. Akhirnya dilempar ke tetangga saya, diterima tuh. Jadi tukang laundry juga tetangga saya ditempelin itu kamera di sini. Buat apa? Untuk merekam aktivitas manusia yang mengerjakan laundry. Nanti hasil rekodnya itu diterjemahkan dalam bentuk rumus-rumus, kemudian dimasukkan ke dalam program, jadilah aplikasi, kemudian jadilah robot yang bisa menangani laundry tanpa harus ada bantuan manusia. Makanya dalam prediksi Mas Elon orang mana ya? Bukan orang Malang bukan? Mas Elon tuh yang bikin banyak, yang lagi bikin jalur ke planet Mars, yang apa yang dibikin nama dia, karena saking banyaknya duit. Makanya orang Islam tuh yang harus banyak duit tuh, bikinnya yang manfaat buat akidah gitu ya. Ini umat Islamnya juhudnya salah arti lagi. Juhud itu miskin, juhud itu melarat. Jangan. Juhud itu bukan miskin, juhud itu bukan melarat. Juhud itu terlepasnya hati melekat kepada dunia. Yang kaya orang Islam harus banyak duit. Kalah sama Mas Elon diwawancara oleh orang Arab kemarin tuh. Katanya apa yang Mas Elon ingin sampaikan kepada halayak umat manusia? Kata dia, nanti di tahun 2037 pekerjaan manusia sudah 80% digantikan oleh robot. Maka pada tahun itu 2037 itu akan terjadi keberlimpahan. Keberlimpahan apa? Keberlimpahan pengangguran. Diganti kabeh karo robot. Itu prediksinya si Mas Elon atau Elon Musk. Oh malam itu kan prediksi. Ada prediksi. Dan ternyata benar sudah mulai sekarang. Nanti puncaknya 2037 itu. Saya Jumatan di salah satu perusahaan Jampeka, perusahaan raksasa ini, produknya dipakai sama kita banyak di kamar mandi, ya obat-obatan banyak. Saya dulu khotib di situ, masjidnya penuh Jumatan itu. Kemarin cuma 4 baris. Saya tanya, Pak, kemana ini? Pada enggak sholat Jumat atau gimana? Bukan, Ustaz. Emang segini karyawannya? Loh, dulu masjid penuh loh, Pak. Kuliah duhur aja Ramadan penuh itu di masjid PT itu. Sekarang pada kemana, Pak? 6 bulan kemarin, Pak Ustaz, kami sudah mem-PHK 200 karyawan. Dan bulan Juli kemarin, sebelum Agustus ini, kami sudah memutus hubungan kerja mem-PHK 300 karyawan. Berarti dalam putaran 6 bulan sudah ada 500 karyawan dirumahkan. Kata saya, gimana? Kenapa? Apakah barangnya kurang laku? Enggak, Pak Ustaz. Barang kita tetap mejeng di pasar. Barang kita tetap grafiknya bagus. Ya kenapa di PHK orang-orangnya? Karena sudah datang alat dari Jerman, yang mana satu alat ini bisa menggantikan 20 orang. Kemarin aja lagi ke Gobel, ke kawasan MM 100. Pabrik itu, pabrik bukan pabrik tulang-tulangnya mobil, Pak. Kan mobil ada tulang-tulangnya. Saya khotib juga di sini. Nah, kalau saya namanya,
Itu ada tulang-tulangnya tuh. Saya nanya di situ, kepada mana Pak ini orang-orang? Udah sebagian di PHK Pusat. Kenapa di PHK? Udah didatangkan alat yang mana satu alat ini bisa mewakili 12 orang. Udah berapa alat Pak yang didatangkan? Sudah 20 alat kami datangkan. Berarti berapa Pak? Satu alat 12 orang kali 10 120 orang. Kalau 20 240 orang sudah di PHK. Maka tidak heran nanti kalau 2037 itu puncaknya keberlimpahan pengangguran. Masya Allah. Wong jadi wopong kok. Ya, jadi apa nanti manusia kalau tidak digencarkan akidah dan moral di saat ini? Banyak yang stres loh. Banyak yang koyang-paying, banyak yang kelimpungan, banyak yang emosional, banyak yang dikit-dikit marah, banyak yang dikit-dikit gak bisa tidur, tidak bisa tidur nyenyak, insomnia, mikirin kehidupan. Karena nanti prediksinya ekonomi makin dikuasai hanya oleh orang 1% saja, elit global. Alhamdulillah minta. Maka manusia nganggur. Ya, daripada katanya keberlimpahan nganggur, nanti bikin virus yang baru, biar pada mati aja. Tebak-tebakin dunia, ngabisin beras doang, ngebak-ngebakin safety tank doang. Nggak ada gunanya tuh manusia separuh di dunia udah nggak ada gunanya. Makanya nanti dimatiin masalahnya. Itu bangkai-bangkai yang hidup itu nggak ada gunanya. Motorin lantai doang, motorin WC doang, ngabisin beras doang. Oh, alhamdulillah dari itu zaman nanti ketika puncak teknologi sudah diraih oleh umat manusia, justru di situ kehancuran umat manusia kalau tidak diiringi dengan iman dan akidah. Itu saya gambarkan seperti itu biar apa? Biar kita ini mengkaji apa yang akan terjadi di masa depan, tapi jangan dikhawatirkan karena kita punya Allah Al-Kafi, Al-Ghani, Al-Fatah, Ar-Razzaq. Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha memberi rezeki, Allah yang Maha membuka jalan. Insya Allah masih direzeki oleh Allah. Makanya nanti katanya sekarang kan kita aja nih, mungkin bapak-bapak TNI malah udah lebih tahu kabarnya. Negara itu sedang membuat lahan-lahan ketahanan pangan. Iya apa enggak? Ya. Di dekat pondok saya, di dekat lahan pembangunan, itu di bawah jarak 2 kilo banyak barak militer di situ. Ada orangnya, tentara-tentara yang apa tuh, yang anak-anak muda tuh apa namanya, aja. Masih muda-muda di situ. Jadi ada berapa ratus tentara sudah bikin tenda-tenda di situ, udah ada. Kemudian di situ udah ada pelangnya, area atau kawasan ketahanan pangan nasional. Itu di bawah saya, ditanami sayuran tuh di gunung. Ya, itu udah mulai. Makanya Indonesia buru-buru ke alam lagi, membenahi alam, karena nanti katanya tahun berapa nggak tahu lah. Yang tadinya impor beras ke kita nggak bakal mau lagi impor ke kita, ekspor beras ke kita, ekspor bahan-bahan ke kita, mereka nggak mau, dikit oleh negaranya masih. Makanya kita untuk persediaan pangan ini negara mempersiapkan. Sekarang aja ya minyak kayak ini udah agak susah. Ya, minyak udah agak susah. Hadirin Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jahiliyah itu bukan bodoh intelektual. Jahiliyah itu adalah bodoh secara kehidupan bermoral. Senangnya mabok-mabokan, senangnya seneng-senengan, senangnya main perempuan, senangnya judi-judian. Itu yang disukai oleh orang jahiliyah dan persis zaman sekarang terulang. Makanya nawarin agama sama generasi sekarang agak sulit, karena agama dibangun dari perkara-perkara gaib. Lihat di surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa itu orang bertakwa? Allah sebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang percaya kepada perkara gaib. Perkara gaib di dalam Al-Quran bukan berarti pocong.
bukan berarti kuntilanak, genderuwo, kelok, wewe. Bukan berarti itu. Perkara gaib yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah pahala, itu gaib. Dosa, itu gaib. Siksa kubur, gaib. Nikmat kubur, gaib. Surga, gaib. Neraka, gaib. Nah, bocah sekarang itu gak bisa disuruh ibadah karena pahala. Jarang lah, itu bagus nih. Senang saya kalau buat ada bocah di sini nyempil, gak apa-apa. Daripada tuwe-tuwe. Ya, tuwe-tuwe kok gitu. Majelis kebanyakan orang tua aja yang lahiran 70-an dan 60-an. Anak kelahiran 2000 udah jarang ke masjid. Jarang ke majelis taklim karena udah gak menarik. Tawaran surga bagi mereka tidak menarik. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu masih percaya perkara-perkara gaib, bahkan yang bukan di Al-Quran aja percaya. Adanya kuntilanak, percaya sekarang. Lah kuntilanak sekarang gak percaya. Bapak ibu pocong kuntilanak gak percaya. Bahkan pocong aja udah gak ada harga dirinya di hadapan mereka sekarang. Orang malam minggu aja di kayak gini. Ini malam minggu maksudnya ini. Malam minggu begini nih. Oh, pas lagi ada hajatan lagi tuh di DP Umar Jaya. Itu padahal sandinya kuburan. Di dalam itu malam minggu banyak orang pacaran, bapak-bapak sok, bapak-bapak patroli. Antara jam 9 sampai jam 11 tuh. Patroli di kuburan Umar Jaya. Banyak bocah pacaran di situ. Lah kita zaman dulu Pak, ada orang mati lagi dikapanin, takut kita. Ada keranda aja, ngeliat keranda takut kita. Bocah zaman sekarang ada orang mati, bocah TK tongkrongin Pak. Bener nggak? Coba anak-anak yang sekarang ada orang mati ditongkrongin Pak. Loh kok dikapasin katanya hidungnya ya? Oh itu mau dibungkus pakai kain ya? Itu anak-anak sekarang. Dulu mah kita waktu dulu kecil ada orang mati takut, ada keranda aja lari. Karena masih nancep tuh. Tanaman-tanaman orang tua kita dulu tentang hal-hal gaib yang bukan dari Al-Quran aja masih nancep di otak kita. Kalau ada bom melati ada bapak-bapak udah pasti bikinnya di kuntilanak. Kok bom melati? Langsung otaknya tuh mengakses memori kuntilanak. Bocah yang sekarang udah bom melati. Ini siapa yang nyalain apa namanya purifier tuh? Yang buat pewangi otaknya ke sana. Iya. Karena pape ya, pape juga ada melati, ada mangga, ada jeruk kan. Beda tanaman. Kita dulu ditanam sama perkara-perkara mitos, tapi bagus, berhasil membangun moral. Dok, nanti jangan keluar setelah maghrib. Perempuan mah bagusnya setelah maghrib di rumah. Kalau nanti keluar, kamu nanti ditangkap sama kelong wewe, sama wewe gombel, sama sande polo, ditangkap. Lah bocah sekarang keluar dari maghrib sampai subuh kagak ada yang tangkap kelong wewe. Paling tangkap pacarnya itu bawa kosan. Ya, makanya sudah tidak terbukti apa yang dikatakan oleh orang tua zaman dulu tuh. Sampai anak-anak zaman sekarang udah gak percaya ditakut-takutin kayak gitu. Orang hamil jangan keluar malam-malam, gak bagus. Nah sekarang orang hamil pada belecetan di mana-mana tuh. Di Geraha sono pada jajan kondom, pada jajan kue pancong, hamil keluar malam-malam karena apa mereka lahir. Biasa saja. Dulu kan dilarang banget. Apalagi kalau bulan apa namanya gerhana bulan. Orang hamil kudu ngapain aja? Masuk kondom. Nah sekarang gerhana bulan nonton orang hamil. Ngikut videoin kagak jadi apa-apa. Akhirnya terbantah semua itu yang ditanam oleh orang tua kita zaman dulu. Padahal orang tua zaman dulu memberikan cerita-cerita seperti itu untuk menjaga tatanan moral dan tatanan sosial. Udah hancur itu, udah expired. Kudu bikin lagi bapak-bapak yang baru. Jangan kelong wewe, jangan wewe gombel, udah punah itu. Apalagi gerhana bulan kudu masuk ke kolong meja, nggak ada orang ikut videoin orang hamil dulu ya. Masya Allah. Jadi bapak-bapak lupa tadi apa nih maksud dari cerita seperti ini? Generasi sekarang itu sulit memahami perkara gaib, mengimani perkara gaib. Sholatnya perbaiki sholatmu, Allah memperbaiki hidupmu, kan gitu ya. Dia mah gak percaya, diteliti dulu. Nih orang-orang yang sholat di musola Al-Muhajirin ini siapa aja? Diteliti sama dia, dicatat. Sofi Pasir, bapaknya Eri, terus
pokoknya sama-sama aja katanya, nggak diperbaiki sama Allah. Nah, sholat berjamaah itu 27 derajat lebih tinggi pahalanya daripada sholat sendirian. Gak percaya nih, catat dulu siapa yang suka berjamaah. Ini, coba lihat derajatnya orang suka berjamaah. Ternyata sama, derajatnya juga gak naik-naik. Hidupnya gitu-gitu aja. Akhirnya perkara-perkara seperti itu distandarkan dengan realita. Maka struktur berpikir anak-anak zaman sekarang itu berdasarkan logika. Standarnya adalah realita. Berpikir secara logis, melihat secara realistis. Itu cara berpikirnya. Beda dengan kita. Kita mah dulu kata guru, jangan keluar malam-malam, nurut sami'na wa ata'na. Makanya udah berantakan lagi sekarang. Harus ada metode baru untuk menyampaikan daripada ajaran Rasulullah SAW, tapi tanpa mengurangi esensi dakwah tersebut dan mengurangi hukum-hukum pakam dalam syariat. Makanya udah banyak sekarang ustaz-ustaz belajarnya ilmu psikologi, ilmu kesehatan. Kenapa? Karena kalau cuma pahala doang, bocah udah nggak make sense, udah nggak bisa nyerna di otaknya. Karena yang dilihat adalah realita, yang jadi patokan adalah logika. Sementara agama itu di luar logika semua. Pahala, jembatan Shiratal Mustaqim, malaikat, bidadari, tanyaan kubur, kemudian siksa kubur, nikmat kubur, itu semua gaib. Nah hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Maulid ini banyak hal yang bisa kita petik. Cuman pada malam hari ini karena bentar lagi Isya, iya kan? Sebentar banget ya. Karena sebentar lagi Isya, tadi sudah dibacakan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa yang bisa kita ambil dari teladannya Nabi? Yang pertama adalah sabar. Apakah sabar itu diam saja? Belum tentu orang diam itu sabar. Umpama ada orang dihina diam aja, orang ditoyor kepalanya diam aja. Dia mah sabar, ditoyor kepalanya aja, nggak ngebalas. Bukan. Tidak semua orang diam di apa-apain itu sabar. Bisa jadi pengecut. Bisa jadi orang itu adalah orang jereh. Apa jereh itu? Takut. Penakut. Ditoyor kepalanya diam karena takut, dia nggak bisa melawan. Itu bukan sabar, karena jereh, karena pengecut. Sabar itu ketika diapa-apain bisa melawan, tapi memilih tidak melawan, itu sabar. Nabi Muhammad itu bisa melawan Pak sebenarnya. Orang pernah smackdown juga kok sama Rukana itu gladiator. Rukana itu petarung di kota Mekah. Kalau ada kulit onta yang sudah diseset, ditaruh di atas tanah, diinjak sebelah kakinya Rukana, 40 orang gak bakal bisa bergeser. Saking kuatnya itu Rukana. Maka pernah di suatu momen Rukana lagi anak kambing, ditantang sama Nabi Muhammad. Rukana, lagi nganggur nih, lagi santai nih, nganggur kambing. Gimana kalau kita bulan? Gimana kalau kita taruh? Akhirnya Rukana menerima tantangan dari Rasulullah. Padahal ceritanya panjang ini, karena udah tipit-tipitnya. Isya. Akhirnya udah dibanting dari Rukana. Singkat cerita, Rukana itu 40 orang menggeser kulit onta, nggak sanggup. Tapi di tangan Rasulullah, Rukana dibanting. Berarti Nabi Muhammad sanggup melawan orang kuat. Tapi ketika Nabi Muhammad dilempar kotoran, Nabi Muhammad diam. Ketika Nabi Muhammad dicaci maki, Nabi Muhammad diam. Bukan nggak berani. Nabi Muhammad berani namparin orang-orang itu, berani. Nabi Muhammad berani injek leher orang-orang itu, berani. Tapi Nabi Muhammad tidak mau mengotori lisannya, tidak mau mengotori tangannya dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bahkan ketika Fathu Makkah, ini sebagai intinya bapak-bapak, ketika Fathu Makkah, pembebasan kota Mekah yang dikuasai oleh orang kafir, saat itu dikuasai oleh orang Islam, Nabi Muhammad membawa kurang lebih 1.500 sahabat. Lalu naik di atas pintu Ka'bah. Kata Nabi Muhammad, mana yang pernah menghina saya? Mana yang dulu ludahin saya? Mana yang dulu melemparin saya dengan kotoran? Kira-kira pantasnya hari ini diapain? Di belakang saya ada banyak pasukan.
Kira-kira mau saya apain pantasnya? Mereka gemetar, mereka gemeter semuanya. Akhun karim, ibni karim, wahai orang mulia, anak yang mulia, jangan diapa-apain kita. Ayo mana? Orang yang pernah memboikot saya, mengintimidasi saya, mengusir saya dari tanah kelahiran saya sendiri, mana orangnya sekarang? Seandainya saat itu Nabi Muhammad pengen tamparin satu-satu orangnya, sanggup gak? Sanggup. Seandainya Nabi Muhammad pengen injek tuh lehernya orang-orang tersebut sampai patah, itu sanggup Nabi Muhammad. Tapi apa yang dikatakan beliau? Al-yawma yaumul marhamah. Hari ini adalah hari kasih sayang. Kalian bebas berdagang, bebas berpolitik, bebas menikah, bebas hajatan, bebas untuk ngapain saja. Tapi tolong jauhkan diri kalian dari area Masjidil Haram. Dan jangan sekali-kali di antara kalian mengganggu umat muslim yang sedang beribadah di dalamnya. Itu kejadian Fathu Makkah, di mana ketika Nabi Muhammad mampu membalas mereka, tapi Nabi Muhammad memilih untuk memaafkannya. Itu orang sabar, itu orang kesatria. Kalau ditoyor diam aja, dihina diam aja, bukan berarti dia bisa langsung dikatakan sabar. Bisa jadi orang itu pengecut, emang gak berani ngelawan. Karena sabar itu diantaranya dia mampu melawan, tapi dia memilih memaafkan. Dia milih untuk diam. Itulah kesabaran. Nah hadirin bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya singkat sekali ya pengajiannya. Semoga Allah jaga iman Islam kita semuanya. Amin. Termasuk iman Islam keturunan kita semuanya. Amin. Dan di zaman yang sempat tidak jelas ini, apapunnya disruption, ini zaman disruption di mana perubahan sangat cepat. Manusia yang belum siap perubahannya begitu cepat. Semoga anak dan keturunan kita diberikan jalan rezeki yang baru oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.